Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, Bu. Baik, Ibu. Luar biasa. Nah, ada yang belum bergabung di ruang meet kita atau ada yang tidak bisa hadir hari ini? Semua sudah hadir, Bu. Ya, baik. Semua hadir ya. Oke, sebelum memulai kegiatan kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, anak-anak, kalau ibu bilang kelas 4 hebat, kalian jawabnya hebat, hebat, hebat. Oke? Oke, Bu. Oke. Kelas 4 hebat, Hebat. Iya, mantap. Tepuk tangan. Nah, baik, anak-anak, kalian nanti mengisi daftar hadir kalian pada link yang sudah ibu bagikan di WhatsApp group. Kalian bisa mengisinya setelah selesai mengikuti pembelajaran daring hari ini. Iya, Bu. Oke, kita bisa memulai kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar tentang keragaman. Materinya terdapat pada tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtemanya yang pertama, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Pembelajarannya yang pertama. Seperti yang sudah ibu share screen, kalian bisa lihat ya? Bisa, Ibu. Oke, baik. Jadi materi yang akan diajarkan hari ini adalah keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Kemudian menentukan gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Dan yang kedua ada macam-macam gaya dan contohnya. Oke, untuk itu anak-anak, kalian bisa lihat gambar yang sudah ditampilkan, bisa ya? Bisa, Bu. Baik, apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Keragaman budaya Indonesia. Pakaian tradisional. Iya, betul sekali. Nah, mengapa pakaian adat mereka berbeda? Karena perbedaan suku bangsa, Bu. Iya, betul. Hebat. Nah, anak-anak, bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku bangsa dan memiliki adat dan budaya masing-masing. Budaya suku bangsa apa saja kah itu? Banyak, Bu. Iya, mari kita menyaksikan video berikut ini untuk mengetahui suku bangsa yang ada di Indonesia. Hai sobat kelas 4 hebat. Nah, pada video kali ini kita akan belajar pada tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Pembelajaran yang pertama. Bhinneka Tunggal Ika. Pernahkah kamu mendengar kalimat itu? Ya, kalimat itu terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutasoma karangan Puk Tantular. Puk Tantular hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku Sutasoma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku bangsa. Suku bangsa apa saja kah itu? Nah, mari kita membaca. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan.
Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku, jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Seperti pada gambar berikut, ada suku Dani, suku Tengger, dan suku Nias. Gambar tersebut merupakan beberapa contoh kecil dari suku yang ada di Indonesia. Nah, adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Jika ada, tuliskan lalu cari artinya. Tulis dalam bentuk tabel berikut. Nah, sebagai contoh, di sini sudah ada beberapa kata sulit, yaitu yang pertama ada sensus yang artinya penghitungan jumlah penduduk, ekonomi, dan sebagainya yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua ada etnis yang artinya kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu. Dan yang ketiga ada statistik yang artinya data yang berupa angka yang dapat memberi informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau gejala. Nah, kalian bisa mencari lagi kata sulit lainnya ya pada bacaan tadi dan mencari artinya pada Kamus Bahasa Indonesia. Selanjutnya, ada berapa paragraf pada teks suku bangsa di Indonesia? Tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf. Nah, teman-teman, tadi ada 2 paragraf ya. Nah, yang ini merupakan paragraf yang pertama. Pokok pikiran paragraf yang pertama ini ada di kalimat pertama, yaitu sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kemudian, pokok paragraf yang kedua yaitu ada di kalimat utama juga, yaitu berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Nah, teman-teman, bagaimana menentukan pokok pikiran di setiap paragrafnya? Nah, coba perhatikan ya. Jadi yang pertama, kita membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua, menandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan akhir paragraf. Dan yang terakhir, menandai pokok pikiran yang terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Bagaimana? Mudah kan? Teman-teman, ayo kita mencoba melakukan kegiatan-kegiatan sederhana berikut. Yang pertama, dorong meja belajarmu pelan-pelan hingga bergeser sedikit, lalu tarik kembali ke posisi semula. Yang kedua, angkat tasmu, lalu letakkan lagi persis seperti semula. Dan yang ketiga, ambillah selembar kertas, lalu remaslah kertas tersebut. Apa yang kalian temukan setelah melakukan percobaan tersebut? Kalian bisa mengisinya dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Contohnya, seperti tadi yang dilakukan dengan kegiatan pertama mendorong
atau menarik meja, hasilnya meja bergeser. Yang kedua, mengangkat tas, hasilnya tas berpindah tempat atau bergeser. Dan yang terakhir, meramas kertas, hasilnya kertas berubah bentuk. Nah, coba kalian lakukan kegiatan-kegiatan lain di rumah yang dapat merubah posisi atau bentuk suatu benda, dan kalian dapat mengisinya dalam tabel seperti yang telah ditayangkan. Nah, teman-teman, aktivitas yang telah dilakukan tadi yaitu mendorong meja sehingga meja bergeser, dan ada juga meremas kertas sehingga berubah bentuk, itu disebut gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Nah, kalian telah mengetahui pengertian gaya dan melakukan percobaan tentang gaya. Sekarang, perhatikan gambar-gambar berikut. Apa yang menyebabkan mobil dapat bergerak? Mobil dapat bergerak karena adanya gaya otot. Adanya tarikan dan dorongan yang dihasilkan dari otot manusia sehingga mempengaruhi benda dia menjadi bergerak. Selanjutnya, apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Lampu dapat menyala karena adanya gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda yang memiliki muatan listrik. Berikut, apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet? Karena jarum berbahan besi, sehingga ditarik oleh magnet. Gaya magnet terjadi karena adanya gaya tarik dari sebuah magnet terhadap benda yang terbuat dari logam tertentu, seperti besi, nikel, dan kobalt. Selanjutnya ada gambar apel jatuh dari pohon. Apa yang menyebabkan apel jatuh dari pohon? Gaya gravitasi bumi menyebabkan semua benda yang ada di bumi bergerak ke pusat bumi. Yang terakhir, apa yang menyebabkan kursi dapat berpindah? Gaya gesek terjadi karena adanya gesekan permukaan dua benda yang berlawanan arah. Ketika mendorong kursi, kursi mudah dipindahkan karena adanya gesekan yang terjadi antara roda kursi dengan lantai. Nah, teman-teman, dari penjelasan tadi kita tahu bahwa ada macam-macam gaya. Yang sudah disebutkan tadi ada gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Adapun gaya pegas, namun tadi tidak dijelaskan ya teman-teman. Nah, demikian video pembelajaran hari ini. Semangat belajar! Nah, anak-anak, setelah menyaksikan video pembelajaran tadi, apakah kalian sudah paham dengan materi yang sudah ditampilkan lewat video tersebut? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, nah kalau begitu sekarang Ibu mau tanya. Kita sudah belajar tentang apa saja hari ini? Kata sulit dan arti dalam sebuah teks, cara menemukan pokok pikiran dalam sebuah paragraf, dan juga sudah belajar tentang gaya serta contohnya. Iya, hebat. Nah, kalau begitu nanti kalian kerjakan tugas yang sudah Ibu kirimkan di WhatsApp grup. Ada tugas percobaan, LKPD, dan soal evaluasi. Nanti kalian kerjakan dan hasil kerja kalian masing-masing dikirimkan ke WhatsApp-nya Ibu. Kalau untuk tugas percobaan nanti kalian kerjakan di buku tulis kalian dan kalian foto kemudian kirimkan ke Ibu. Batas pengumpulan tugasnya besok jam 12 siang. Jika ada yang lewat dari jam 12 siang maka nilainya Ibu potong. Baik, Bu. Kalau ada yang mau ditanyakan mengenai tugas, bisa lewat WhatsApp group. Kalau ada yang belum mengerti tentang tugas yang sudah Ibu berikan. Oke. Baik, pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Ingat, jangan lupa belajar di rumah, jangan lupa untuk kerjakan tugas, dan selalu jaga kesehatan. Baik, sebelum kita mengakhiri dan meninggalkan ruang Meet ini, terlebih dahulu kita berdoa.
Ya, berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, selamat siang. Sampai Siang, Ibu. jumpa. Siang, Ibu.